Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samdin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bos semuanya, hari ini kita mau bahas sebuah tablet gaming yang kalau dibeli dia itu punya 3 buah keuntungan utama. Nah tablet ini kalau dipegang dia punya ukuran compact. Kedua, secara dapur baju ini udah gar, dan ketiga baterainya termasuk awet. Inilah Lenovo Legion Tab 8,8 inch yang harganya itu dibangun di angka 6 jutaan rupiah. Nah dari sini kalau teman-teman tertarik tablet ini bro ya, dia itu memiliki 2 buah varian spesifikasi. Spesifikasi pertama, dia itu pakai varian RAM 12 GB, penyimpanan 256. Nah, varian yang kedua, tablet ini dia punya memori 16 GB dan juga penyimpanan 512. Tentunya untuk dapur pajunya ini udah mentereng bro ya, karena menggunakan prosesor flagship yaitu Snapdragon 8 Gen 3 yang ditunjang oleh layar panel IPS. Layar ini bro kalau dipakai dia nyaman sekali, memiliki resolusi tinggi di angka 2,5K, refresh rate mendukung banget untuk kebutuhan gaming di angka 165 Hz. Berikutnya kamera untuk tablet ini juga selayaknya tablet pada umumnya. Jadi dia punya kamera depan pakai ukuran 8 megapiksel dan kamera belakang ini ada dua. Yang satu pakai 13 megapiksel, yang satu pakai ukuran 2 megapiksel. Selanjutnya baterainya ini juga jumbo bro. Ukuran hardware-nya di angka 6550 mAh dan untuk Android-nya ini pakai versi 14. Jadi kalau kita ngomongin soal brand Legion, sebenarnya kalau kita hubungkan sama punyanya laptop, Legion itu merupakan salah satu kasta tertinggi di lini gaming yang bisa dipastikan. Kalau teman-teman beli, waduh speknya udah pasti istimewa, dipakai pun juga pasti nyaman. Jadi otomatis kalau teman-teman beli tablet Legionnya ini juga memiliki standar yang sama bahwa tablet ini termasuk flagship yang tertinggi. Cuman uniknya sekarang harganya terjangkau bro, nggak sampai 10 juta, mulai 6 jutaan udah dapat. Dan yang jelas first impression saya kalau kita ngomong soal tablet Legionnya punya Lenovo ini bro, wah ini nyaman sekali, dia fleksibel sekali. Perbandingannya misal teman-teman beli game handle, contohnya untuk Legion Go, itu menurut saya lebih nggak fleksibel aja. Karena kalau kita pakai game handle, itu cuma bisa game PC yang memang berat-berat, terus ukurannya juga gede. Lah kalau kalian bawa yang ukuran 8,8 inch seperti ini, misalkan ini dikantongin masih bisa, ditaruh di tas, selempang, ini juga masih nyaman. Jadi saya bisa bilang ini lebih fleksibel untuk dipakai di berbagai aktivitas kalian. Kemudian kalau secara desain menurut saya ini juga bagus bro. Desain tablet ini dia nyaman dipegang, jadi segenggaman orang dewasa, ukurannya nyaman sekali. Dan untuk paket pembeliannya, teman-teman nanti akan dapat berbagai aksesoris. Selain tablet, dapat juga charger daya 68 watt, ada kabel tipe C-nya juga. Kemudian untuk folio case-nya ini juga lengkap. Selain dia melindungi cover bagian belakang, desainnya unik seperti ini bro ya. Lopang-lopang ada logo Legion, teman-teman juga akan dapat penutup dari folio case. Nah, penutup folio case ini menurut saya kelihatannya sederhana, tapi cara pemanfaatannya cukup efisien. Jadi dia nutupin dari bagian belakang, depannya juga nutupin layar. Dan ngomongin soal layar, untuk aksesoris tempered glass-nya, nanti teman-teman juga dapat cara pasangnya, ada tutorialnya pula. Berikutnya, bisa kita copot untuk folio case-nya. Nah, ini nyopotnya juga gampang bro ya. Dia itu berbahan dari plastik, ringan seperti ini. Nah, setelah dicopot, bagian fisiknya ini juga solid. Materialnya pakai aluminium, bobotnya enteng, hanya di angka 350 gram, ketebalannya di angka 7,8 mm, dan di bagian tepi-tepinya dia memiliki berbagai tombol. Untuk bagian atas, ini ada pojokan atas bawah tepatnya, ada tombol power sama volume up down. Untuk bagian tepi atas ada speaker, tepi bawah juga speaker. Dan beberapa poin yang perlu kita perhatikan dari tablet ini adalah ketika teman-teman menggunakan posisi vertikal, colokan Type-C-nya ini ada di bawah. Nah, kalau kita menggunakan mode horizontal, Type-C-nya juga ada di bawah. Jadi otomatis ini akan mempermudah teman-teman untuk dipakai di berbagai kondisi. Berikutnya untuk kelengkapan dari Legion Tab ini, dia juga memiliki garansi selama 1 tahun plus ADP. Jadi kalau ada kerusakan bisa diklaim di seluruh service center Indonesia, serta kameranya ini bening bro. Selainnya tablet, kamera ini kalau kita rekam, oke bro, ini adalah hasil pengujian dari kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel. Nah, hasilnya seperti ini. Saya bro. Nah, halo bro. Nah, ini kameramen kita, Mas Freddy. Nah, hasilnya lumayan jernih. Nah, cuman memang kalau kita ngomong soal tablet,
untuk merekam di tablet ketika di di momen-momen tertentu misalkan di ruang publik ini kayak nggak nyaman aja. Mungkin ini hanya sekedar pelengkap kamera, tapi cukup fungsi ketika teman-teman memanfaatkan kamera depan untuk kebutuhan misalkan produktif kayak meeting online dan lain-lain. Berikutnya dari pengujian game, kita akan memberikan contoh hasil berbagai game, baik itu game adventure, FPS, dan lain-lain. Tapi sebelum itu saya kasih data dari detail performanya dulu. Untuk pengujian dari AnTuTu Benchmark, kita mendapatkan angka di atas 20 juta. Nah, skor ini bro, umum kita jumpai semisal kita menguji perangkat yang sama dengan prosesor yang sama, yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Berikutnya untuk pengujian dari Geekbench 6, single core-nya itu di angka 2000 dan multi core-nya di angka 6000. Nah, ini juga angkanya kompetitif. Lalu, karena ini tablet gaming, perlu saya infokan juga buat teman-teman yang ingin nyeting supaya mainnya enak. Pertama-tama kita harus lihat fitur yang ada di Legend Space. Nah, di dalam Legend Space ini bro, kita akan menjumpai berbagai game kalian sudah masuk ke dalam library. Jadi yang sudah diinstal masuk ke sini. Terus kalau kalian geser ke performance, kita juga bisa melihat RAM-nya seberapa kerjanya, ROM-nya itu seberapa kerjanya, kita cukup bisa clear cache sama free ROM. Ini sih mungkin standar bro ya, ada juga profile. Dan setelah kita masuk ke dalam game, teman-teman baru itu masuk ke dalam settingan sungguhnya bahwa di dalam settingan ini kita lebih banyak bisa memanfaatkan kelebihan dari Legion Gaming Tab 8 ini. Nah, yang pertama di settingan performa kita bisa nyeting 3 buah settingan. Bisa mode seimbang, kita tinggal tapping seperti ini, mode performance atau mode hemat energi. Terus yang menarik menurut saya perlu dibahas adalah untuk tampilan mengambang. Nah, tampilan ini kita bisa memonitoring informasi. Contohnya informasi dari CPU, GPU, FPS, suhu hingga baterai ke dalam satu tampilan tanpa harus repot-repot teman-teman install aplikasi tambahan. Ini sangat menarik sekali menurut saya. Berikutnya untuk shortcut ini kita juga bisa memaksimalkan perekaman. Jadi langsung di dalam merekam pakai software ini bisa. Dan fitur yang menurut saya akan sangat bermanfaat juga untuk kebutuhan game adalah fitur pengisian baterai atau pengisian daya. Ketika teman-teman nyolokin tablet ini pas waktu dimainkan untuk kebutuhan bermain game, dia itu punya fitur bypass charging. Jadi baterainya itu akan diisi penuh, kemudian nanti untuk dayanya akan dialirkan komponen tanpa harus masuk ke dalam baterai kalian. Jadi otomatis ini akan memperpanjang usia baterai dari tablet yang kalian gunakan. Ada juga tombol settingan untuk kita bisa menyesuaikan tombolnya. Nah, ini kita harus menambahkan perangkat dulu untuk bisa geser entah itu kayak kursornya ataupun tombol tembaknya disesuaikan sama kebutuhan kalian. Ada juga untuk tampilannya itu supaya lebih wide, lebih gede. Nah, ini kita juga bisa setting di sini. Terus mungkin yang terakhir untuk settingan crosshair-nya ini juga bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Misal butuh bisa dipakai, nggak butuh ini juga bisa dihilangi. Lanjut untuk pengujian bermain game. Yang pertama ini saya coba main game yang lagi nge-hype yaitu Roblox. Nah, Roblox ini menarik bro ya. Gamenya mungkin terlihat sederhana tapi pemainnya udah jutaan dan kadang dimanfaatin untuk hal yang berbeda. Waktu saya pakai settingannya ini udah default ya. Terus untuk FPS-nya kita dapat di angka 52 FPS dan mode untuk penggunaan performanya dia pakai mode balance ini udah cukup nyaman sekali. Berikutnya yang kedua kita pakai untuk game seperti PUBG, ini adalah game FPS dengan settingannya itu bisa balance atau kita bisa performance. Tapi menurut saya untuk supaya baterainya awet pakai balance aja karena untuk FPS-nya sudah bisa menyentuh di angka 120 FPS. Lanjut yang ketiga ada game Genshin. Genshin ini juga kita bisa lancar main 60 FPS, mau pakai settingan yang motionnya maksimal, efek-efeknya itu keluar semua. Nah, ini udah enak sekali bro ya. Terus untuk Genshin ini suhunya juga termasuk stabil ketika dimainkan hanya mencapai di angka 34,7 derajat Celcius. Untuk game yang menurut saya cukup menyenangkan dimainkan adalah Wuthering Waves. Ini FPS-nya juga ngelok di 60-an aja, tapi resolusi yang kita mainkan bisa pakai grafik high quality alias kualitas paling tinggi dengan efek yang paling bagus. Nah, suhunya waktu pakai Wuthering Waves ini hanya mencapai di angka 38 derajat Celcius. Game terakhir, game sejuta umat juga ada game MOBA pakai Mobile Legends. Settingan pakai mode performance dan kalau untuk FPS-nya ini bisa mentok, muter-muter di 60. Terus suhunya juga stabil hanya mencapai di angka 34,2 derajat Celcius. Game terakhir ada Honor of King. Kita bisa menggunakan game ini dengan settingan ultra, FPS-nya dapat di angka 33.
Nah, ada yang menarik nih bro ya. Kita akan ngomongin soal suhu tablet waktu kita gunakan untuk kebutuhan yang berat alias bermain game dengan intensitas tinggi. Nah, pada pengujian waktu benchmark tadi, suhu yang kita informasikan itu adalah suhu di dalam game alias di dalam komponennya sini. Beda cerita kalau kita ngomong soal suhu permukaan entah belakang atau depan, karena itu harus menggunakan produk tambahan atau alat tambahan. Contohnya kita pakai thermal kamera yang menandakan memang suhunya berbeda bro. Contohnya waktu kita tes pengujian waktu game berat, nah di bagian cover belakang itu suhunya di angka 40 derajat Celcius. Sementara suhu yang ada pada layar ini bro, dia itu menginformasikan suhunya di angka 42 derajat Celcius. Dan pas dipegang, saya bisa bilang suhunya tetap adem, terus tidak mempengaruhi nyaman nggak nyamannya waktu kita pegang. Karena pada dasarnya di bagian belakang kita mengandalkan folio case yang berbahan plastik, yang otomatis dia itu tidak menghantarkan panas. Lanjut, untuk korelasi sama suhu ini juga dia itu ada hubungannya dengan sistem cooling yang ada pada tablet ini. Nah, mungkin buat teman-teman di dunia perlaptopan pasti tahu bahwa di Legion sistem coolingnya itu menggunakan sistem cooling cold front. Nah, di tablet ini juga menggunakan sistem cooling yang sama, meskipun tidak ada fan-nya. Jadi, ini meskipun kecil-kecil, untuk pengujian di laboratoriumnya sana, dia nggak main-main alias nggak ada kompromi. Berikutnya, kalau kita ngomongin soal daya tahan baterai, saya bisa bilang waktu pengujiannya memang benar-benar intens bermain game terus-terusan, tablet ini mampu bertahan di angka 4-5 jam. Nah, lalu waktu kita cas dengan kondisi baterai sisa 5% hingga 100% dibutuhkan waktu selama 1 jam. Tapi kalau teman-teman menggunakan tablet ini ya sewajarnya orang nggak game terus-terusan, tablet ini bisa kita manfaatkan hingga 2-3 hari. Misal pagi kita cuman buat scrolling sosmed, siang game bentar, terus untuk malamnya kita main game dan juga nonton film. Itu pasti akan memberikan daya tahan baterai yang jauh lebih lama dibandingkan intensitas tinggi untuk bermain game. Terus lanjut untuk audionya, rasanya juga mantap karena dia pakai Dolby Atmos. Selain buat ngegame, nonton film juga mantap. Contohnya kayak gini kawan. Sasuke! たけるのみこと。 Nah, jadi gini bro ya, selain tablet ini memang dibuat untuk kebutuhan bermain game, nanti teman-teman untuk sedikit buat kerja dia juga nyaman. Karena kalau kita lihat, tablet ini juga bisa nyaman buat kita ngejain sesuatu. Contohnya kalau teman-teman buka di aplikasi Lenovo Vintage, aplikasi ini sebenarnya sering kita jumpai pada laptop. Tapi di sini dia itu punya fungsi yang berbeda. Selain teman-teman bisa update, nanti kita juga bisa memaksimalkan sebuah fitur yaitu One Vision. Nah, kalau One Vision ini kita bisa membuat tampilannya itu menjadi multitasking alias split screen supaya mempermudah kinerja kita. Misalkan yang satu untuk down browsing, yang satu untuk kebutuhan perihal kebutuhan software atau aplikasi yang lain. Berikutnya untuk selain aplikasi ini yang akan mempermudah teman-teman untuk kebutuhan bekerja adalah di dalam mode lanjutan, teman-teman juga bisa manfaatkan mode PC. Nah, kalau mode PC itu nanti tampilannya itu lebih proper sama kayak Windows, dan di sana kita akan dipermudah untuk kebutuhan kerja sehari-hari. Terus untuk lebih menunjang lagi, nanti teman-teman juga bisa manfaatin colokan tabs yang bagian bawah ini bro ya. Kita konekin sama monitor. Cara gampangnya teman-teman pakai converter. Lah konverternya itu disambung sama HDMI yang ada di monitor. Nanti tampilannya yang ada di tablet ini akan otomatis mirror kepada tampilan monitor. Bukannya extend bro ya, tapi tampilannya mirroring. Jadi saya bisa bilang ini lebih praktis timbang kita beli game handle. Ya cukup bro ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tablet Legion yang istimewa.